Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nah, ini di depan kita ini banyak banget rongsokan ya teman-teman. Nah, kesempatan kali ini saya akan coba ngoprek rongsokan HP Samsung. Kita cari Samsung yang jadul ya. Nah, ini saya sudah pilih, kayaknya ini aja ya. Kita akan coba oprek apakah HP ini bisa diselamatkan. Ini Android modelnya kecil banget. Are you ready? Moh. Oke, ini adalah Samsung Galaxy Mini ya. Ya, bentuknya saja mini ya. Sekilas saya lihat itu seharusnya di sini ada tutup, tapi hilang tutupnya. Lalu untuk di bagian ini juga hilang ya. Oke, kita akan buka HP-nya ya. Wow, masih ada kartu SIM-nya guys. Wah, ini semenjak rusak mungkin belum dicopot ya. Nah, itu ada serinya ya, Samsung Galaxy Mini. Nah, ini kartunya ini model lama guys. Ini kartu simpati ya. Oke. Nah, ini baterai juga saya tidak ada ya. Jadi ya dapatnya seperti ini. Nah, ini saya beli 5 ribuan ya kalau model jadul seperti ini. Oke, kita akan cek dulu ya mesinnya. Ya, jadi semua jika kita temui kondisi HP mati total atau rusak, langkah pertama ya kita cek dengan power supply di setelan 4 volt atau 4,2 volt. Lalu tekan tombol power ya. Setelah kita sambungkan kabel positif dan negatifnya. Coba diperhatiin jarum ampernya saat saya tekan tombol power, dia diam tak bergerak, bisu tak bicara. Ini artinya no power ya, atau almarhum. Oke, kita akan bongkar dan kita sambil lihat ya spesifikasi dari Samsung Galaxy Mini atau GT S5570. Dia kameranya sudah 3 megapiksel, lalu RAM-nya hanya 384 megapiksel. Kalau baterainya itu hanya 1200 mAh. Nah, ini launching tahun 2011 ya. Dan jaringan masih 3G. Yang menarik adalah memori internalnya itu hanya 160 MB. Kecil banget ya. Lalu untuk harganya bisa diperhatiin. Tahun 2011 harganya itu 1,6 juta. Wow, kalau sekarang ya dapat apa ini? Dapat Redmi 9A, masih ada sisa ya. Oke, kita akan buka back covernya ya, atau tulangan belakang. Nah, ini di saat pembukaan itu saya kesusahan guys. Wah, ini masih nempel ini untuk di konektor touchscreen-nya. Wow, untung nggak merotol ya. Jadi dia lengket di saat saya buka tulangannya ya. Ya, kita buka untuk konektor LCD-nya. Nah, ini saya lihat kemungkinannya belum pernah dibongkar ya. Karena di saat saya buka bodi tadi agak susah banget bukanya. Oke, ini saya akan copot bagian mesin. Lalu ya kelihatan aman untuk konektor LCD, lalu konektor touchscreen ya, tidak ada korosi. Dan LCD-nya pun kelihatannya juga masih mulus ya. Kita buka mesin ya. Jadi mesin itu dibaut dengan penutup kaleng ya.
Setelah dibuka bautnya, kita lihat, wow, bisa diperhatiin kondisi mesin ya. Jadi terdapat bercak putih-putih. Ini menandakan korosi ya. Jadi HP ini mungkin terbengkalai sekian lama. Nah, ini tingkat korosi yang ditimbulkan karena air ya. Mungkin air endapan ya. Kelembapan air mengakibatkan korosi. Nah, ini juga, wow, ini memprihatinkan juga ya kondisinya. Sekilas sih saya lihat mulus tadi, tapi setelah dibuka penutup kalengnya ternyata seperti ini. Nah, seperti biasa ya, kita bantu dengan minyak kayu putih. Jadi tuangkan saja, lalu pilih bagian mana yang kira-kira korosi ya, lalu kita sikat. Wow, ini bagian lampu guys, ini IC lampu nih. Jadi IC lampu tuh ciri-cirinya kaki 6 ya. Ini ada kapasitor, koil. Jadi kenapa setiap masuk air atau terjadi korosi itu di area lampu ya? Karena area lampu itu area yang paling besar tegangannya ya. Di saat menghidupkan LCD itu kan tegangan lampunya itu gede. Jadi kemungkinan untuk korosi itu sangat besar, dan kemungkinan untuk konslet itu juga besar. Oke, ini saya lihat dia menggunakan SoC atau CPU Qualcomm ya. Jadi Samsung tapi Qualcomm, ini IC power. Nah, ciri-ciri IC power tuh dikelilingi kutu ya. Oke, setelah kita cek dengan power supply, dia no power. Biasanya untuk kasus no power almarhum, saya selalu tahapan yang paling mudah, yaitu rehot CPU. Namun berhubung HP ini itu terdapat IC power, bukan CPU lagi yang saya rehot, melainkan IC powernya. Ya, berbeda untuk HP jadul yang lain ya, yang ternyata dibuka tidak ada IC powernya, berarti CPU yang perlu kita rehot ya. Nah, ini proses rehot, tambahin flux dulu, lalu panasi dengan blower ya, di setelan anginnya itu 3, lalu panasnya 375. Itu di blower saya ya, Quick 850 analog, karena tiap blower itu beda-beda ya, sesuaikan ya kondisi blower masing-masing. Nah, setelah saya rehot, saya tunggu sejenak, lalu ya pastikan hingga dingin ya. Jadi rehot itu ya waktunya relatif ya, intinya jangan terlalu lama ya, maksimal itu 1 menit lah, tapi intens ya. Ya, ini setelah dingin saya cek dengan power supply, saya tekan tombol power. Oh, ternyata masih tetap guys, tidak ada pergerakan jarum ya. Ini saya akan goyang ya. Jadi setelah direhot nggak bisa, kita goyang. Apakah goyang hot kita itu membuahkan hasil? Kita akan cek ya. Jadi goyang itu sistemnya udah beda ya. Kita rehot tapi sambil kita goyang IC-nya. Nah, untuk goyang di IC, kita mesti pastikan dulu IC itu mendidih dulu ya. Jadi pastikan dulu dia panasnya stabil, mendidih, lalu kita goyang. Dan pelan-pelan ya. Jadi intinya jangan terlalu kasar goyangnya. Bisa kebablasan. Nah, gitu aja. Oke, ini sudah digoyang hot ya. Mudah-mudahan membuahkan hasil. Biasanya kalau yang digoyang-goyang itu bisa membuahkan ya.
bercanda guys. Oke, ini sambil dilap karena berceceran di mana-mana ya. Ya, kita pastikan dulu dia hingga dingin ya. Nah, jika kita sudah goyang hot ya, goyang inul atau goyang dompet, dia masih tetap ya, kita rebal. Rebal itu apa? Rebal itu kita angkat IC powernya, kita cetak kakinya lalu pasang kembali. Jika masih tetap ya ganti IC powernya, udah itu. Itu langkah terakhir ya. Namun ya karena ini HP rongsokan ya mesti nyarinya ini yang setengah mati untuk IC powernya nih. Oke, dingin, saya langsung cek. Alhamdulillah guys, setelah saya lihat di power supply dia bergoyang sudah. Setelah kita goyang inul, jarumnya ikut goyang. Alhamdulillah. Untuk memastikan ini saya langsung sambung ya dengan LCD, dan mudah-mudahan ini LCD-nya masih bagus ya. Kalau secara fisik ya saya lihat masih belum ada pecah ya. Oke, ini sudah saya sambungkan konektor LCD dan touchscreen-nya, lalu sambungkan kabel ke power supply ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, muncul Samsung Galaxy Mini. Aduh, alhamdulillah guys. Ya, walaupun mungkin nggak worth it untuk dijual ya, nggak dijual lah ya. Untuk ganjel-ganjel pintu atau untuk main-mainan saja. Oke, ini sudah kondisi normal kembali guys. Dan wow, touchscreen juga berfungsi normal ya. Oke, ini berhubung tidak ada baterai, saya sudah nyarikan baterainya dan ini sudah saya rapikan dan kita akan coba ya. Nah, ini baterainya itu agak kembung ya karena saya juga nggak punya stok baterai baru. Oke, kita tunggu ya. Jadi Samsung Galaxy Mini ini di tahun 2011 harganya 1,6 juta. Kalau sekarang ya bisa dibeli apa itu Oppo A5s bisa kah? Ya intinya ya kalau 2011 sudah punya HP ini ya sungguh worth it ya. Sudah Android, namun dia operasi sistemnya versi 2 ya, OS 2. Oke, ini saya coba untuk touchscreen semua berfungsi ya. Lalu kita lihat tentang ponsel. Ini versi Android 2,21 ya. Lalu yang menarik ini tadi kan internalnya hanya 160 MB. Itu buat download berapa lagu. Oke, ini saya akan coba kamera ya, penasaran kameranya nih. Ya seperti ini ya kameranya, bisa diperhatiin berembun. 3 megapiksel ya kameranya ya. Jadi ya intinya kita itu untuk memperbaiki HP rongsokan itu kepuasan saja ya, tidak melihat value, dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan inspirasi ya. Terima kasih atas supportnya selama ini dan tetap semangat. Jangan lupa minyak kayu putih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.